Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Bati Darmawan. NIM saya 1810301152. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta. NIM saya 1810301152. Di sini saya akan membuat video mengenai resume fisioterapi pada modul manajemen bencana SL1 sampai 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada modul manajemen bencana. Langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, skilab 1, yaitu berjudul analisis risiko dan penilaian skala dampak. Jadi langsung saja. Di sini ada yang namanya bahaya atau hazard. Bahaya atau hazard adalah suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian sehingga dapat mengakibatkan kehilangan jiwa manusia. Contoh alamiah seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, dan tanah longsor. Dan yang disebabkan oleh manusia dari bidang sosial seperti kerusuhan dan konflik, dan dari mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan jamur, dan dari kimia seperti paparan radiasi atau zat kimia berbahaya. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, kerentanan. Kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan suatu akibat keadaan atau faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Contoh, di suatu wilayah memiliki potensi gempa bumi, namun konstruksi bangunannya itu tidak tahan gempa, dan sarana dan prasarana kesehatan tidak mendukung, dan tidak ada jalur evakuasi, tidak ada titik kumpul, dan tidak ada kendaraan yang mendukung. Maksudnya seperti kendaraan yang bisa mengevakuasi secara cepat seperti ambulans, seperti itu. Selanjutnya, kemampuan atau capability adalah kebijakan atau kesiapsiagaan dan peran masyarakat, kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari suatu keadaan darurat dan bencana. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten setempat. Lalu kesiapsiagaan dan para masyarakat melakukan latihan dan menyiapkan titik kumpul. Jadi di mana seperti kebijakan-kebijakan dari pemerintah kabupaten setempat mengenai bencana, dan peran masyarakat rutin melakukan latihan evakuasi dan menyiapkan titik kumpul dan jalur evakuasi, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penilaian risiko bencana. Yang pertama, A. Bahaya atau ancaman. Menentukan jenis ancaman. Misalnya di suatu lokasi itu memiliki jenis ancaman, misalnya tsunami, gempa bumi, tanah longsor, atau banjir, atau bencana sosial seperti kemiskinan, kerusuhan, atau konflik. Terus kita nilai probabilitas kejadiannya. Skala probabilitasnya yang A itu nilainya 5, sangat pasti, hampir dipastikan 100% terjadi tahun depan atau terjadi setiap tahun. Lalu yang B 4, hampir pasti, 75-100% terjadi tahun depan atau sekali dalam 10 tahun mendatang. Lalu yang C 3, mungkin 50-70% terjadi tahun depan atau sekali dalam 50 tahun. D 2, kemungkinan kecil, 20-50% terjadi tahun depan atau sekali dalam 100 tahun. Yang E tidak pasti, 1-20% terjadi tahun depan atau sekali dalam lebih dari 100 tahun. Di sini saya ambil contoh daerah yang ada di
dekat daerah saya, di dekat sungai, itu ada potensi banjir. Nah, itu skala probabilitasnya itu saya ambil yang A, 5, sangat pasti. Karena setiap musim hujan, datangnya musim hujan, maka selalu banjir. Seperti itu contohnya, contoh yang dapat saya ambil. Lalu dampak kejadiannya, dampak kerugian yang ditimbulkan. Di sini dapat kita nilai yang A, yaitu nilainya 5, sangat parah. Hampir dipastikan 100% wilayah hancur dan lumpuh total. Yang B, parah, 50-75% wilayah hancur dan lumpuh. Yang C, 3 cukup parah, 10-5% wilayahnya hancur. Yang D, 2 ringan, kurang 10% wilayahnya yang terkena. E, tidak parah sama sekali. Nah, dari bencana banjir yang saya ambil itu, dampak kerugiannya yang ditimbulkan cukup parah karena banyak akses-akses yang terganggu karena adanya banjir. Banyak masyarakat tidak bisa berdagang, tidak bisa mencari nafkah, dan kesulitan untuk melewati area yang terkena banjir tersebut. Terus skala tingkat bahaya. Nah, skala dampaknya skala dampaknya 1 sampai 5, sedangkan skala probabilitasnya 1 sampai 5. Jadi contoh, jika di wilayah Cangkringan skala dampaknya 3 dan skala probabilitasnya 4, maka akan ditarik lurus dan dipertemukan oleh skala dampak sehingga mendapatkan warna kuning. Warna kuning termasuk resiko yang sedang, dan resiko rendah yaitu berwarna hijau, dan resiko tinggi berwarna merah. Jadi gini teman-teman, untuk skala probabilitasnya itu ke samping gini, dan skala dampaknya ke atas. Jadi kalau di Cangkringan itu 3 dan di skala probabilitasnya 4 dan skala dampaknya 3, maka ditarik lurus dan dipertemukan. Nah, untuk warnanya, warna hijau, kuning, dan merah. Hijau itu aman, kuning itu sedang, merah itu berbahaya. Nah, untuk kerentanannya, untuk kerentanan itu di suatu wilayah tersebut dapat kita cari dari data-data atau dari sumber-sumber mengenai jumlah penduduk, kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan ibu hamil, di mana kelompok tersebut perlu diprioritaskan, dan termasuk kaum disabilitas. Dan kita juga harus memperhatikan ketersediaan ketenagaan kesehatan di wilayah tersebut dan sarana dan prasarananya, transportasi salah satunya. Lalu kemampuan. Di sini kita bisa melihat kebijakan apa yang telah diambil oleh kabupaten tersebut untuk penanggulangan bencana. Lalu yang seterusnya, kesiapsiagaan. Misalnya untuk menangani bencana ini, jadi pihak kabupaten tuh, pihak Badan Penanggulangan Bencana itu sudah berapa kali melakukan latihan bencana terhadap wilayah tersebut. Jadi yang pesertanya ya masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya peran serta masyarakat. Jadi di saat Badan Penanggulangan Bencana mengadakan latihan evakuasi mandiri, maka peran serta masyarakat yaitu mengikuti, sehingga di saat terjadinya bencana masyarakat itu tidak bingung harus gimana tersebut, harus melewati jalur yang mana dan harus berkumpul di mana, seperti itu. Oke, itu merupakan skill lab yang satu. Terus selanjutnya resum MB, manajemen evakuasi korban massal. Ini skill lab yang kedua. Nah,
Sini saya akan menjelaskan mengenai bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam. Faktor manusia juga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis. Nah, di sini bencana sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Nah, di sini untuk bencana alamnya seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tsunami, dan lain-lain. Untuk bencana akibat ulah manusia seperti kecelakaan transportasi darat, laut, udara, dan kecelakaan industri, ledakan bom, dan kerusuhan. Untuk dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat adalah yang pertama tentunya korban massal, panik, depresi, bingung, dan neurosis, diskoordinasi, rusaknya sarana kesehatan, lumpuhnya pelayanan kesehatan rutin. Nah, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai triase. Nah, triase adalah suatu sistem untuk melakukan pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Nah, misalnya begini, terjadi bencana gempa bumi. Nah, kita sebagai tim medis, karena banyaknya korban dan semua membutuhkan pertolongan dan semua teriak-teriak, sehingga kita untuk melakukan penolongan terhadap korban-korban bingung karena semua membutuhkan dan semua berteriak-teriak. Jadi perlunya kita untuk mengetahui triase di sini. Setelah kita mengetahui triase, jadi kita tahu mana korban yang merupakan prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4, seperti itu. Nah, di sini seleksi korban itu berdasarkan problem atau gangguan yang ada pada pasien. Dan jumlah penderita itu sendiri. Selain itu juga melihat gangguan ABC, melihat sarana yang ada. Selain itu juga kita memikirkan jumlah penderita itu sendiri. Seleksi ini berdasarkan berat ringannya keadaan pasien atau korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar, dihadapkan pada waktu, sarana, dan tenaga yang ada. Nah, di sini tujuan triase adalah mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang besar dengan sumber daya terbatas. Transportasi korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai. Menentukan prioritas akan menekan morbiditas, mortalitas, kecacatan. Nah, untuk dasar-dasar triasenya yaitu yang pertama jumlah yang cedera, derajat cedera, derajat keparahannya bisa kita lihat, kemungkinan bertahan hidup. Jadi pasien tuh berapa persen kemungkinan bertahan hidupnya. Lalu sarana dan kemampuan sumber daya. Yang dilakukan pada triase yaitu penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana. Penilaian harapan hidup. Jadi berapa persen harapan hidup pasien itu atau korban bencana tersebut. Penilaian tindakan yang diperlukan. Jadi tindakan apa? Misalnya kita akan melakukan RGP untuk menolong korban yang terhenti jantungnya. Jadi kita amankan dulu korban ke tempat yang aman, lalu kita lakukan RGP. Lalu itu salah satu kemampuan medis yang dapat kita berikan. Contohnya seperti itu. Penanganan definitif dan pemberian label. Jadi setelah kita evakuasi ke tempat yang aman, lalu kita berikan label seperti itu. Untuk metodenya yang pertama START, simple triase, dan rapid treatment. Lalu primer survey, ABC atau CAB. Lalu algoritma dan sistem typing atau pengkodean. Nah, di sini untuk klasifikasinya, untuk prioritas yang pertama yaitu berwarna merah, mengancam jiwa atau fungsi vital, masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan segera. Jadi pasien itu ada harapan hidup jika ditolong secara segera. Jika tidak ditolong secara segera, maka pasien akan masuk ke prioritas keempat atau meninggal, seperti itu. Lalu untuk prioritas yang kedua yaitu kuning.
untuk yang kuning ini, potensial mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani. Biasanya kondisi ini membutuhkan pembedahan, penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat. Jadi yang kuning ini masuk ke prioritas 2. Lalu yang ke hijau itu penanganan. Hijau itu prioritas 3 ya. Penanganan seperti pelayanan biasa, tidak terlalu mendesak, dapat ditunda, ada korban yang lebih membutuhkan. Jadi untuk menolong ke prioritas 3 ini, maka kita yang utamakan dulu untuk ke prioritas 1 dan 2. Seperti itu. Dan untuk pertolongannya bisa dibawa ke puskesmas setempat. Untuk yang prioritas 1 tadi langsung ke RS kabupaten, warnanya merah triasenya. Lalu untuk yang kuning prioritas 2 itu dibawa ke RS kecil, tidak apa-apa. Nah, untuk prioritas keempat itu mengacu pada korban-korban dengan trauma atau penyakit yang sangat serius sehingga memungkinkan selamat atau meninggal saat datang. Ini prioritas 4 ini dibawa ke RS kabupaten karena pasien sudah meninggal, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke resume yang ke SL3 dari Ibu Ninda. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian dari kelompok rentan. Kelompok rentan adalah seorang individu kelompok yang memiliki resiko terhadap suatu ancaman atau bahaya berkaitan dengan kondisinya. Berikut adalah definisi dari kelompok rentan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2. Kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih berat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya, yang pada saat bencana terjadi menjadi beresiko lebih besar, meliputi ini yang tergolong kelompok rentan di sini yaitu bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung, ibu yang sedang menyusui, penyandang disabilitas, dan orang-orang yang telah lanjut usia atau lansia. Nah, kemudian pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat 3 berbunyi, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan. Dengan khususnya, kelompok tersebut harus diprioritaskan. Di samping itu, juga perlu mementingkan aspek kegawatan yang terjadi dan tentu saja sudah belajar triase. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan. Jadi sudah cukup jelas kan bahwa kelompok rentan itu merupakan kelompok yang diprioritaskan pada saat terjadi bencana. Bukan pada saat bencana saja, namun di luar itu tidak saat bencana saja, bahwa kelompok-kelompok tersebut harus diprioritaskan. Seperti itu. Nah, di sini ketika saat bencana, di sini saya menjelaskan klasifikasi ketika apa yang dapat dilakukan pada saat saat bencana dan pasca bencana. Nah, di sini klasifikasi kelompok rentan. Upaya pranya yang pertama melakukan sosialisasi umum kalangan, namun penyampainya berbeda tergantung peserta. Nah, di sini pesertanya misalnya kita ambil lansia, jadi penyampaian kita seperti lansia. Atau peserta kita anak-anak, maka kita lebih banyak menghibur anak-anak, seperti itu, supaya anak-anak dapat senang, terhibur, dan menyimaknya secara baik. Lalu fasilitas kesehatan. Di sini fisioterapi berkolaborasi dengan petugas-petugas lainnya, dan ketika kita ingin menolong korban bencana, kita harus tahu siapa yang ditolong dan tindakan apa yang harus diberikan.
maka biasanya Badan Penanggulangan Bencana itu akan melakukan latihan terhadap petugas yang akan ikut dalam tim penyelamatan ketika terjadinya bencana, seperti itu. Selanjutnya, setelah saat bencana, proses yang bisa dilakukan saat bencana yaitu proses evakuasi. Nah, di sini seperti apa proses berlindung ketika misal terjadi gempa. Maka misalnya kita dalam ruangan, maka kita bisa berlindung di bawah meja. Tentu hal ini sudah dipelajari pada saat latihan pra bencana. Namun di saat kondisi yang menegangkan, banyak korban-korban di sini lupa karena kondisinya panik. Terus pada saat bencana, pada saat evakuasi itu ada korban yang tidak bisa dipisahkan dengan anggota lainnya seperti ibu dan anak. Maka itu harus bersama-sama terus. Seperti itu dan tidak bisa dipisahkan. Lalu pasca bencananya itu upaya untuk mencegah masyarakat untuk kembali ke rumahnya sampai kondisi dinilai aman. Jadi ketika berada di pengungsian, mungkin pada saat bencana setelah bencana, banyak masyarakat yang ingin langsung kembali ke rumahnya untuk mencari sisa-sisa harta benda. Namun hal itu tentunya harus kita cegah sampai kondisi dinilai aman, seperti itu. Dan perlunya tindakan kita untuk menghibur korban-korban yang ada di itu ada di pengungsian, karena mengungsi cukup lama dengan orang yang tidak sedikit tentu sangat merasakan jenuh. Nah, di sini peran fisioterapi salah satunya pasca bencana, misalnya ada ibu menyusui karena kondisinya yang kurang nyaman, maka air susunya tidak keluar cukup banyak. Jadi kita sebagai fisioterapi bisa menginstruksikan senam hamil yang sudah kita pelajari, yaitu pijat meses pada mamae salah satunya. Lalu karena tentunya di pengungsian itu tidurnya kurang nyaman ya, karena tidak ada kasur, jadi banyak kasus-kasus LBP. Jadi kita bisa menanganinya, salah satunya kasus-kasus LBP tersebut. Lalu peran fisioterapi selanjutnya, setelah terjadinya bencana, biasanya banyak bantuan-bantuan yang masuk untuk kaum disabilitas, seperti alat jalan seperti kursi roda, seperti kruk dan lain-lainnya. Maka di sini fisioterapi bisa menilai dan bisa mendata siapa-siapa saja yang membutuhkan fasilitas tersebut. Misalnya si A membutuhkan kruk, seperti itu. Oke, sekian resumen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.